Oke, salam sehat, tetap semangat. Ketemu lagi dalam seri administrasi pajak, di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai hukum pajak. Hukum pajak itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah atau Fiskus sebagai pemungut pajak dengan warga negara atau wajib pajaknya. Sekarang kita akan masuk ke kedudukan hukum pajak itu seperti apa, ya. Di mana hukum itu sendiri ada dua, yaitu hukum perdata dan juga hukum publik. Di mana hukum pajak itu adalah bagian dari hukum publik. Oke, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain di masyarakat. Ya, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang antara lain di situ ada hukum tata negara, ya, ada hukum tata usaha atau administrasi negara, ada hukum pajak ya yang kita bahas ini, ada hukum pidana dan ada hukum dagang. Oke, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur antar lembaga negara, antara hubungan antara negara dengan warga negaranya ya. Sedangkan hukum tata usaha atau administrasi negara adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum pajak itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara Fiskus ya, pemungut pajak dengan wajib pajak atau dengan warga negara. Kemudian ada hukum pidana, hukum yang mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat, di mana di situ ada sanksi pidana yang akan diberikan kalau seorang itu melakukan pelanggaran. Kemudian ada hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan perdagangan di suatu negara, baik itu nasional ataupun internasional. Oke, hukum pajak itu sendiri itu ada dua macam, yaitu yang disebut dengan hukum pajak material dan hukum pajak formil. Oke, apa itu hukum pajak material? Hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenai pajak ya, atau objek pajaknya. Kemudian siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajaknya, berapa besarnya tarif pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Ya, contohnya adalah undang-undang mengenai pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah hukum pajak formal yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Ya, jadi cara melaksanakan hukum pajak material ini memuat antara lain tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak, kemudian hak-hak Fiskus atau pemerintah, dan juga mengatur tentang kewajiban pajak. Supaya lebih gampang mengingatnya, di sini ada diagramnya ya. Yang pertama ada hukum pajak, di mana hukum pajak itu dibagi dua, ada hukum pajak material, isinya tentang apa ya? Subjek pajaknya itu apa saja, objeknya apa saja ya, keadaan atau peristiwa hukumnya tadi ya. Kemudian tarif pajak yang digunakan, kemudian timbul dan hapusnya pajak itu karena peristiwa apa saja. Kemudian ada hukum pajak formal yang mengatur tata cara mengenai bagaimana kita melakukan pendataan pajak, tata cara menetapkan pajak, tata cara membayar pajak, dan juga tata cara melaporkan pajak. Di mana bentuk dari hukum pajak formal itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 mengenai penagihan pajak. Adapun bentuk dari hukum pajak material tadi, ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ya tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB ya, pajak bumi dan bangunan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Di mana hukum pajak ini pada prinsipnya adalah mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Oke, sekarang kita masuk ke kewajiban dan wajib pajak itu apa saja, hak dan wajib pajak itu apa saja. Sekarang kita berbicara kewajiban wajib pajak dulu. Kewajiban wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ya. Kemudian memotong atau memungut pajak, kemudian melakukan penyetoran pajak, melaporkan pajak, dan melakukan atau membuat pembukuan. Sedangkan hak wajib pajak atau WP itu antara lain
mencabut pendaftaran sebagai wajib pajak, ya, menunda penyampaian surat pemberitahuan pajak atau SPT, melakukan pembetulan SPT, menunda penyetoran pajak, ya, dan juga mengajukan keberatan dan banding. Ya, jadi ini kalau kita mau menggunakan hak ini, ya, kita bisa melalui prosedur yang telah ditentukan. Oke, sekarang kita masuk ke timbul dan hapusnya hutang pajak. Apa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak dan apa yang menyebabkan hapusnya hutang pajak. Ya, sekarang kita masuk ke timbulnya hutang pajak itu dari dua ajaran. Yang pertama, ajaran formal. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak oleh pemerintah atau Fiskes. Ajaran ini diterapkan pada sistem assessment atau official assessment system, ya, sistem pungutan pajak di mana pemerintah ini memiliki dominasi yang sangat besar. Kemudian, yang kedua adalah ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Contohnya apa? Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ya, ini ajaran ini diterapkan pada sistem pungutan pajak yaitu self-assessment system, ya, di mana seorang akan dikenai pajak berdasarkan keadaan atau perbuatannya. Karena kita punya penghasilan, maka dia akan dikenakan pajak tersebut. Sedangkan hapusnya hutang pajak itu sendiri disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena pembayaran, ya, atau pelunasan hutang pajak. Kemudian karena kompensasi pembayaran pajak. Kemudian karena sudah kadaluarsa, ya, kadaluarsa pajak biasanya 10 tahun lamanya. Kemudian yang terakhir karena adanya pembebasan dan penghapusan hutang pajak. Oke, selanjutnya kita masuk ke hambatan-hambatan pemungutan pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak ini, ya, pasti ada hambatannya. Hambatan ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, yang disebut dengan perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Apa itu perlawanan pasif? Yaitu sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian karena adanya krisis ekonomi, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Kemudian ada juga yang kedua adalah perlawanan aktif, ya, di mana di sini ada unsur kesengajaan, ya, wajib pajak sengaja untuk menghindari pajak. Di sini bisa kita bagi menjadi dua, yang disebut dengan tax avoidance, ya, di mana wajib pajak melakukan usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang atau melakukan penghindaran. Bagaimana mensiasati dengan cara menghindari pembayaran pajak tersebut. Kemudian yang kedua adalah tax evasion, ya, di mana usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar atau melawan undang-undang. Ya, jadi perlawanan aktif ini wajib pajak dengan sengaja mencoba untuk menghindari pembayaran pajak tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke tarif pajak, ya. Jenis tarif pajak di sini kita kenal ada 4 macam tarif. Ada tarif proporsional, ada tarif tetap, ada tarif progresif, dan ada tarif degresif. Ya, oke. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Tarif progresif itu apa? Adalah tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Ya, jadi ini adalah persentasenya yang tetap. Contohnya apa? Pengenaan tarif proporsional ini adalah PPN, ya, pajak pertambahan nilai 10%, di mana persentasenya adalah 10%, berapapun jumlah yang akan dikenakan pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah tarif tetap, ya. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap tidak mengalami perubahan. Ya, berapapun nilai yang dikenakan pajak, nilai pajaknya adalah Rp10.000. Contohnya apa? Contohnya adalah bea materai. Ya, bea materai itu adalah tarif pajak tetap. Kemudian ada tarif progresif. Prosentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Ini biasanya dikenakan di dalam pajak penghasilan, ya. Jadi semakin besar penghasilan kena pajaknya, ya, tarif yang dikenakan juga akan semakin tinggi, ya. Ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Oke, kemudian ada tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Ya, jadi ini kebalikan dari progresif. Kalau
penghasilan PKP-nya semakin tinggi, pajaknya tinggi, adalah progresif, tapi kalau degresif, tarifnya semakin rendah, seandainya pajak yang dikenakan itu semakin tinggi. Ya, jadi semakin tinggi penghasilan kena pajaknya, akan dikenakan tarif semakin kecil. Oke, sekarang masuk ke mekanisme pembayaran pajak. Bagaimana kita melakukan pembayaran pajak? Untuk melakukan pembayaran pajak, yang pertama bisa kita lakukan sendiri pajak yang terhutang. Ya, jadi kita aktif datang ke kantor pos atau ke bank persepsi untuk melakukan pembayaran pajak. Ini berlaku buat PPh pasal 25 ya atau angsuran pajak dan PPh pasal 29 ya atau pajak kurang bayar. Pembayaran pajak, mekanisme pembayaran pajak juga bisa dilakukan dengan cara melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Ya, jadi kita sifatnya dipotong atau dipungut oleh pihak lain untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Contohnya apa? PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26. Ya, 21 misalnya siapa yang melakukan pemotongan adalah pemberi kerja. Oke, kemudian pembayaran pajak juga dilakukan dengan cara pemungutan oleh pihak penjual. Ya, ini contohnya berlaku untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian yang terakhir, pembayaran pajak dilakukan pembayaran pajak lainnya ya, contohnya PBB, BPHTB, dan juga bea materai. Kemudian, bagaimana mekanisme pelaporan pajak? Ya, pelaporan pajak di sini ya, ini kita menggunakan surat pemberitahuan pajak atau disebutnya adalah SPT. SPT itu apa? Sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Di mana pelaporan SPT ini ada batas waktunya ya, tergantung SPT apa? Karena SPT itu ada dua, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. Saya rasa untuk hukum pajak, ya materi hukum pajak saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran ini. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.